Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 CGP Angkatan 10 akan menampilkan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi modul 1.2. Terlebih dahulu, perkenalkan, berikut adalah fasilitator kami, yaitu Ibu Enis Anawulan Daningrum MPD, dan juga para pengajar praktik kami, Ibu Rizky Fitrianti Pradani SPD, dan Ibu Yatin Ningrum SPD. Nah, berikutnya ini adalah tim kami dari kelompok 3, yaitu ada Ibu Melod Dwi N, Ibu Lilis Juniati, Bapak M. Fuad Hilmi, dan Ibu Isti. Di sini kami akan memaparkan tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak ada 5, diantaranya adalah mandiri, kemudian reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Selanjutnya, peran guru penggerak. Peran guru penggerak juga ada 5, diantaranya adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach untuk guru lain, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaboratif antar guru, dan yang terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam diskusi ini, kami juga memaparkan nilai dan peran guru penggerak dari masing-masing anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Ibu Lilis Juniati SPD dengan nilai mandiri dan peran mendorong kolaboratif antar guru. Salah satu nilai dari guru penggerak adalah guru yang mandiri. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan diantaranya adalah selalu aktif mengikuti kegiatan pelatihan, baik yang diadakan oleh pihak sekolah ataupun luar sekolah, menjadi guru pengajar ekstrakurikuler dan pembimbing Olimpiade Math Science, kemudian menjadi ketua di beberapa kegiatan yang ada di sekolah seperti Business Day, Integral Learning, dan Mabit atau Malam Bina Iman dan Takwa. Berikut ditampilkan beberapa dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan di sekolah Ibu Lilis Juniati SPD. Selanjutnya adalah Ibu Istikharah Fatkul SPD dengan nilai kolaboratif dan peran mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai-nilai dari guru penggerak lainnya adalah kolaboratif, yaitu guru penggerak mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran individu di sekolah. Nah, berikut ditampilkan juga dokumentasi kegiatan dengan nilai kolaboratif yang telah dilaksanakan di sekolah Ibu Istikharah Fatkul SPD. Yang selanjutnya adalah nilai inovatif dengan peran menjadi pemimpin pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Ibu Melod Dwi N SPDGR. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru diharapkan dapat inovatif dalam pembelajaran. Inovasi dalam pembelajaran yang telah dilakukan ialah berupa penggunaan media berbasis IT, yaitu Kahoot, yang merupakan salah satu media pembelajaran yang berbasis gamifikasi digital, dan aplikasi GeoGebra untuk menggambar grafik dan lain-lain. Penggunaan aplikasi Canva untuk membuat bahan presentasi dan video pembelajaran, dan kemudian mendesain pembelajaran dengan kegiatan yang berbeda sesuai minat murid sebagai implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Berikut juga ditampilkan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan di sekolah Ibu Melod Dwi Kartika SPDGR. Selanjutnya adalah Bapak M. Fuad Hilmi dengan nilai berpihak pada murid dan peran menjadi pemimpin pembelajaran. Memfasilitasi dan mengarahkan murid untuk meraih cita-cita sesuai dengan potensi yang dimiliki, yang telah dilakukan adalah membuat kesepakatan bersama di awal pembelajaran, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, menggunakan permainan baik tradisional maupun modern sebagai salah satu model pembelajaran, dan bekerja sama dengan guru BK untuk menangani anak yang membutuhkan pendampingan khusus, serta menambah ekstrakurikuler sekitar 21 ekstra sesuai dengan bakat dan minat anak. Berikut ditampilkan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan di sekolah Bapak M. Fuad Hilmi. Selanjutnya, peran dan nilai bersama. Kami memilih kolaborasi dengan peran mendorong kolaborasi antar guru dalam bentuk kegiatan pembelajaran bermakna, kolaborasi praktek, pembelajaran lintas bidang. Meaningful learning, kolaborasi pembelajaran praktek lintas bidang, mengaplikasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu ke dalam konteks kehidupan sehari-hari melalui metode pembelajaran di luar ruangan. Alur kegiatan kolaborasi pembelajaran praktek lintas bidang diantaranya adalah diawali dengan planning atau perencanaan, kemudian action atau pelaksanaan, selanjutnya adalah report atau laporan dan penilaian, yang terakhir adalah evaluasi atau refleksi. Di dalam tahap perencanaan, yang pertama dilakukan adalah pembentukan tim pelaksana oleh kepala sekolah, dilanjut penyusunan program dan perangkat kegiatan, selanjutnya sosialisasi pada rekan pendidik, sosialisasi pada peserta didik dan wali, penentuan objek kegiatan, dan pengarahan dan pembentukan kelompok.
Pada tahap pelaksanaan, yang pertama dilakukan adalah menuju tempat kegiatan yang telah direncanakan, melakukan pengamatan, mendokumentasikan hasil pengamatan, mengaitkan pengamatan fenomena alam dan sosial dengan ilmu yang telah dipelajari di sekolah, dan yang selanjutnya menyusun laporan. Laporan dan penilaian. Dalam penyusunan laporan, setiap kelompok memilih salah satu dari 6 bentuk laporan sebagaimana berikut. Yang pertama, bisa membuat vlog yang memuat 3 bahasa, di antaranya bahasa Indonesia, Jawa, dan Inggris. Kemudian bisa membuat liputan yang memuat 3 bahasa pula, atau membuat laporan tertulis kegiatan dalam 3 bahasa, atau bisa membuat cerita perjalanan kegiatan yang memuat 3 bahasa. Dapat melakukan kegiatan dengan turis lokal, mancanegara, dan pelaku ekonomi, serta bisa menggambar objek disertai deskripsinya. Nah, berikut kami tampilkan unsur laporan memuat seluruh mapel, bisa mapel pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, sampai informatika. Dan juga terdapat rubrik penilaian juga. Contoh tugas anak, ini kami tampilkan adalah dalam bentuk video. Tahap terakhir adalah evaluasi atau refleksi. Evaluasi dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu melalui kuesioner ke siswa, kemudian dilanjut evaluasi intern tim pelaksana. Kuesioner ke siswa berisi pertanyaan tentang tingkat kepuasan yang meliputi kepuasan secara umum, bagian dari kegiatan yang paling memuaskan, tingkat kesulitan dalam penyusunan laporan, dan lain-lain. Selanjutnya kami tampilkan hasil diskusi ruang kolaborasi kelas 224 Kabupaten Tuban, nilai dan peran guru penggerak. Ada pertanyaan dari Pak Fendi, bentuk kolaborasi apa yang telah dilakukan di sekolah Ibu? Berikut tanggapan dari Ibu Isti, bentuk kolaborasi yang telah dilakukan adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam rangka persiapan lomba siswa prestasi di tingkat kecamatan maupun O2SN. Berkolaborasi dengan pihak luar, misalnya TNI, dalam rangka sosialisasi program anti-bullying anak. Kemudian pertanyaan yang kedua, juga dari Pak Fendi, sebutkan 21 ekstrakurikuler yang telah Bapak laksanakan di sekolah Bapak. Ditanggapi oleh Pak Fuad, 20 ekstra itu terdiri dari beberapa bidang, yaitu keagamaan, misalnya hadrah, tilawah, dan lain-lain, olahraga, misalnya panahan, gulat, badminton, dan lain-lain, mata pelajaran, misalnya persiapan peserta didik untuk lomba prestasi, dan bidang kesenian. Anak bisa memilih salah satu ekstra yang diminati. Pertanyaan ketiga dari Bu Lili, dengan begitu banyak ekstra, bagaimana terkait pembinanya? Tanggapan dari Pak Fuad adalah pembina diambil dari guru internal yang sudah menguasai dan terkadang juga mengundang pembina ahli di bidangnya. Juga diambilkan dari guru luar lembaga yang dirasa belum ada Bapak Ibu guru internal yang menguasai. Kita masuk ke refleksi, rekan yang menginspirasi di ruang kolaborasi. Pertama dari Ibu Melok Dwi Nur Kartika untuk Bapak Muhammad Fuad Hilmi. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Fuad atas inspirasi yang diberikan kepada anggota kelompok pada umumnya dan kepada saya khususnya tentang contoh kegiatan-kegiatan yang mengandung nilai kolaboratif. Salah satu nilai yang perlu saya kembangkan adalah nilai kolaboratif. Bagaimana merancang kegiatan yang dapat mengkolaborasikan berbagai pihak. Berjalannya proses belajar dalam guru penggerak ini, semoga ke depan saya bisa menjalankan nilai kolaboratif lebih baik lagi. Terima kasih. Surat cinta yang kedua yaitu dari Ibu Istiharoh Fatkul Hamdillah. Nah, kepada Bapak M. Fuad Hilmi, saya berterima kasih kepada Bapak Fuad atas inspirasi yang diberikan kepada teman-teman khususnya kelompok 3 dan saya pribadi. Dalam hal ini mengembangkan ekstrakurikuler yang belum ada di sekolah saya. Nilai yang perlu saya kembangkan adalah nilai inovatif untuk menambah ekstra yang belum ada di sekolah saya. Nilai inovatif itu penting karena dapat memberikan nilai positif bagi sekolah terkhusus bagi peserta didik. Terima kasih. Surat yang selanjutnya dari Bapak M. Fuad Hilmi untuk Ibu Melok Dwi Nur Kartika. Terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada Ibu Melok Dwi Nur Kartika atas inspirasi yang diberikan kepada kami kelompok 3 dan khususnya kepada saya. Inovasi tentang penggunaan IT dalam pembelajaran bisa kami adopsi dalam pembelajaran di sekolah agar lebih menarik. Selain itu, nilai kemandirian dan peran sebagai coach yang dimiliki terasa begitu menonjol dalam penyelesaian tugas dan diskusi juga sangat menginspirasi. Semoga kami bisa mencontoh dan mengaplikasikan hal positif yang telah ditularkan kepada kami. Selanjutnya surat dari Ibu Lilis Yuniati kepada Ibu Melok Dwi Nur Kartika. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Melok Dwi Nur Kartika atas kerjasamanya yang luar biasa untuk kelompok 3. Dari Ibu, saya dapat melihat nilai inovatif sebagai seorang guru. Tidak hanya itu, Bu Melok merupakan ketua kelompok yang mampu menjadi pemimpin yang baik dan sangat bertanggung jawab sehingga tercipta kolaborasi yang baik selama kerja kelompok. Mari kita jadi guru yang inovatif dan kolaboratif serta pemimpin pembelajaran yang mampu menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Semangat guru penggerak.
bergerak, Kak?